Kendalanya di mana? Di tahap implementasi. Nah, di tahap implementasi, kewenangan inilah yang dibatasi. Kenapa? Hampir setiap regulasi yang atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Otsus lebih menekankan kepada misalnya tentang pengaturan lebih lanjut diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Intinya adalah walaupun kewenangan sudah diberikan kepada pemerintah provinsi, tapi faktanya adalah kewenangan itu tidak boleh menyimpang daripada ketentuan perundang-undangan yang lain. Jadi Undang-Undang Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sesungguhnya kehilangan kekhususan. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada kekhususan dalam konteks Otsus, yang ada adalah masih sistem sentralistik. Nah, masih sistem sentralistik. Soal kewenangan kepala daerah, ya, soal bagaimana memproteksi hak dasar orang asli Papua, tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dicanangkan oleh dalam Undang-Undang Otsus, ini kan pasal-pasal krusial sebenarnya. Pasal-pasal yang sebenarnya memiliki nilai yang sangat penting dalam undang-undang ini, kemudian dikesampingkan, tidak diseriusi oleh pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pasal-pasal itu. Bahkan pemerintah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal krusial seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dicabut daripada. Nah, akhirnya apa? Akhirnya undang-undang ini kehilangan roh daripada apa yang diharapkan. Nah, ini kunci daripada kegagalan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang ini, sehingga apa yang terjadi? Rakyat kemudian bersikap bahwa tidak percaya terhadap komitmen pemerintah dalam melaksanakan undang-undang Otsus. Jadi kalau ditanya siapakah yang tidak komitmen, sebenarnya pemerintah yang tidak komitmen. Rakyat ini sebagai subjek, tapi kemudian subjek ini tidak tercipta sebagaimana diharapkan. Ada subjek utama dalam undang-undang Otsus. Yang pertama adalah secara person adalah orang asli Papua. Setiap orang asli Papua yang merupakan ras Melanesia yang penduduk asli Papua, secara personal dia adalah pembawa subjek hukum di Papua. Yang kedua, subjek hukum itu adalah masyarakat adat. Papua identik dengan masyarakat adat, sehingga memang dalam atau amanat undang-undang ini atau undang-undang Otsus, masyarakat adat itu sebagai salah satu yang diproteksi. Kita lihat hari ini masyarakat adat menggugat Freeport atau menggugat di Kali Tangguh, dan diskusi nanti bisa kita kembangkan. Terima kasih. Saya izinkan saya menyampaikan dua hal pada refleksi. Pertama, ada satu tuturan dari Kofi Annan ya, yang menyebutkan bahwa sebenarnya seperti apa prinsip-prinsip kemajuan suatu masyarakat atau kemajuan suatu bangsa ya dari sudut pandang HAM ketika beliau masih Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ada beberapa hal yang agak umum ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan pandangan Kofi Annan ini. Ada model seperti apa, dan mungkin nanti saya tahun depan tanpa kita bersama-sama membesarkan Papua. Jangan kita hanya membangun di Papua, tetapi tidak membangun Papua dulu. Kesalahan kita di masa lampau di Provinsi Timur, kita membangun tim-tim, tapi tidak membangun tim-tim. Jadi akhirnya kita lihat keadaan yang seperti kita alami saat ini. Nah, mari kita gunakan hati kita, melihat bagaimana otonomi khusus ini dalam seluruh spektrumnya. Tadi Pak Philip dengan indah menyampaikan, begitu halus, begitu diplomatis, begitu nyata apa yang beliau sampaikan sebagai tokoh dari Papua Barat ya. Perlu
perjuangkan bersama-sama. Nah, saya lihat ada 3 hal yang menjadi persoalan di sini. Banyak kasus-kasus persoalan yang kita tidak selesaikan di sana. Persoalan hukum, persoalan pelanggaran HAM, ada kasus wasior, wamena, banyak. Waktu dulu saya Komnas HAM itu, kami ingin ini memproses secara keseluruhan, tetapi banyak kendala sehingga periode saya 5 tahun sudah berakhir dan juga tidak selesai. Persoalan kedua, banyak korban jiwa ya. Kemarin kita menyampaikan simpati atas meninggalnya pastor kita di sana, tapi Komnas HAM telah mengungkap bahwa pelakunya siapa dan juga telah dilaporkan ke institusinya. Mudah-mudahan perlakuan yang adil dapat dipetik oleh korban di Papua ini. Dan yang ketiga ada begitu banyak sumber daya alamnya yang tidak dinikmati oleh orang Papua. Gitu. Itu sebenarnya inti dari yang saya tulis di sini. Sehingga meskipun kita lihat anggaran yang diberikan oleh negara atau pusat ke Papua, kalau saya hitung di tahun 2011 itu sudah 28 triliun, sedangkan provinsi-provinsi lain itu hanya setengahnya atau seperlimanya ya. Kita lihat di Gorontalo provinsi lainnya 5,1, Papua 28 triliun. Saya lihat sekarang itu seluruh dana otsus sudah di atas 114 triliun, besar sekali ya. Karena ada dana pembangunan infrastruktur, ada dana ini digabung dengan dana otsus dari sejak 2002 kalau kita lihat itu sudah 114 triliun. Tapi kontribusi dari Papua untuk pusat ini itu kecil sekali kalau kita hitung-hitung itu. Ya. Jadi pusat lebih banyak memberi kontribusi ke Papua dibanding dengan Papua memberi kontribusi. Jadi mari kita merawat kebanggaan historis ini untuk kesejahteraan bersama hari ini dan ke depan. Saya kira itu saja Ana ya, refleksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum bahwa otonomi khusus spesial otonomi ini sebuah polisi negara untuk memperbaiki masa lalu dari di Papua. Ini jadi pemerintah adalah mulai dari presiden sampai kepala kampung dan RT di bawah. Papua ada di DPR, ada di DPR dan lain sebagainya yang baru saja untuk menyelesaikan masalah Bung Boni, di mana KPK tangkap orang. Di Papua ini korupsi yang begini telanjang kok KPK nggak bergigi? Kenapa itu? Nah, itu ya. Ada Raja Rumbati, Haji Ibrahim Bau di Fatwa, ada Hegemur bersaudara di Fatwa, semua ini eksportir. Pala, sekarang tidak ada satupun. Sekarang, padahal kita sudah merdeka. Kenapa tidak by design itu disiapkan? Berapa dana itu otonomi khusus yang diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi rakyat? Mana? De facto rakyat kecil tetap saja jualan pinang dan dengan lampu pelita di pinggir jalan. Ini memang menunjukkan bahwa uang banyak, tapi juga kita tidak siap. Papua sendiri tidak siap. Ini harus jujur saja. Papua sendiri tidak siap, sehingga begitu pejabatnya lihat uang banyak, dia pikir ya yang penting dia pergi ke Jawa kah, pergi ke Manado kah. Nah, macam begitu. Jadi
Saya pikir ini juga hal kita mesti melakukan banyak otokritik internal dalam Papua sendiri untuk bisa menangkap perspektif yang baik. Tapi pertama, terima kasih sekali untuk inisiatif di akhir tahun melakukan refleksi ini. Saya pikir bahwa kita mau supaya semua menjadi baik adanya. Kita mau supaya kita mengawali langkah ke depan dengan baik adanya. Jadi pemerintah Jakarta juga harus buka telinga, mau dengar usulan dari rakyat. Jangan menganggap karena di pusat jadi semua serba benar. Itu tidak. Tidak. Ya, ada inisiatif-inisiatif untuk melakukan pemekaran. Mari bicara baik-baik dengan rakyat. Rakyat ini siap untuk berbicara kok. Ya, hargai mereka, ajak mereka berbicara. Macam begitu. Saya kira Ade Philip banyak tahu tentang itu. Jadi betul bahwa beberapa waktu yang lalu ada suara tolak Otsus. Tapi begini, de facto ada sejumlah kabupaten baru, kabupaten pemekaran di Papua maupun Papua Barat, ini belum bisa menghasilkan pendapatan asli daerah sendiri. Jadi kalau dana Otsus ini berhenti, saya kira pemerintahan ini juga berhenti. Ini soal. Jadi kita rasional saja, kita lihat baik-baik dengan tenang, jangan emosional, dan kita lihat bagaimana manfaat. Dan ingat, ini bukan Otsus yang diperpanjang. Otsus itu adalah sebuah policy yang ketika ditetapkan tidak pernah berakhir. Itulah standing position dari Jakarta maupun Papua. Di dalam kerangka itu kita menatap pola hubungan. Kita memperbaiki pola hubungan, pendekatan pembangunan kita perbaiki, pendekatan militeristik dikurangi, kemudian pendekatan kesejahteraan kita perbesar dan seterusnya. Ini sekali lagi saya kira hak hidup menjadi penting, hak keadilan sosial, keadilan ekonomi, hak atas emansipasi sosial, hak-hak budaya, ini bagian-bagian penting yang harus ditata dengan baik di dalam kebijakan Otsus yang akan datang. Macam begitu. Last but not least, yang urgen dan yang selalu mengganggu pikiran kita, mengganggu perhatian kita adalah pelanggaran HAM. Susahnya di mana menyelesaikan itu. Memang kita sudah tidak punya lagi undang-undang KKR karena telah dicabut oleh MK. Tapi kan bisa kita menata perangkat hukum yang lain dalam kerangka itu. Sehingga kita bisa mendorong kuat proses-proses penyelesaian, rekonsiliasi, dan penegakan kebenaran dalam kerangka itu. Mesti berani, mesti mau lihat ke depan. Jangan terus-menerus lihat ke kaca spion. Mesti berani lihat ke depan, lihat perspektif yang baru. Saya pikir begini, terima kasih sekali untuk inisiatif. Tapi kan bisa kita menata perangkat hukum yang lain dalam kerangka itu. Sehingga kita bisa mendorong kuat proses-proses penyelesaian rekonsiliasi dan penegakan. Hemat saya, dan sekali lagi terima kasih. Otsus ini tidak menyelesaikan persoalan ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama yang kita mengerti kenapa ada penolakan terhadap Otsus. Ini ada dua kelompok sebetulnya. Satu, kelompok yang memang kecewa dengan pelaksanaan Otsus karena ternyata anggaran yang begitu besar itu tidak menetes sampai ke level akar rumput. Nah, sementara kelompok pejabat daerah, orang-orang yang punya akses ke kekuasaan dan sumber ekonomi justru makin kaya.
Nah, orang akhirnya melihat Otsus ini tidak menyelesaikan persoalan ketidakadilan, tidak menciptakan kemaslahatan umum, tetapi memperkaya segelintir elit lokal di sana. Nah, ini harus kita mengerti. Maka untuk kelompok ini perlu ada evaluasi serius tentang pelaksanaan Otsus kemarin di tahap pertama supaya nanti ada perbaikan di tahap kedua. Nah, itu. Lalu ada kelompok kedua, yaitu kelompok yang memang ingin Papua merdeka dari Indonesia. Apapun isunya akan mereka politisasi untuk bisa menjadi dagangan politik. Dan disinilah saya melihat mereka tidak peduli soal argumentasi pemerintah, soal orientasi dari Otsus, karena mereka hanya peduli bagaimana membentuk opini internasional dan juga domestik tentang kondisi Papua, ya, bahwa negara di sini zolim dan Papua harus merdeka, itu pilihannya. Nah, saya kira kita terjepit di antara dua pandangan itu, tetapi harus digaris bawah satu hal. Negara punya coercive power, ya, punya kewenangan koersif. Itu sah dalam hukum demokrasi. Dan itu bisa digunakan ketika untuk tujuan yang baik. Dan tujuan yang baik itu apa? Yaitu kepentingan masyarakat Papua, harus masyarakat ini disejahterakan, ditingkatkan indeks pembangunan manusianya, kualitas pendidikannya, kualitas pelayanan kesehatannya, dan seterusnya. Dan termasuk penghargaan terhadap kearifan lokal. Budaya-budaya lokal Papua itu harus diberi porsi yang. Nah, orang-orang kayak gini punya kontribusi besar di dalam memiskinkan rakyat Papua, yang mengekalkan ketidakadilan struktural, yang mengekalkan segala bentuk persoalan-persoalan sosial, masalah-masalah kerumitan yang dihadapi oleh rakyat Papua. Nah, ini jangan melulu menyalahkan Jakarta, jangan pemerintah pusat. Kita harus melihat banyak bandit-bandit lokal yang justru tidak pernah disentuh oleh hukum. Lihat aja, begitu KPK mau tangkap mereka di Hotel Borobudur, mereka nyerang balik kok KPK-nya. Loh, emang mereka siapa kok bisa bertindak kasar terhadap representasi negara? KPK ini kan representasi negara. Berani-beraninya mereka kalau melakukan penyerangan, kekerasan terhadap petugas KPK. Loh, ini artinya ada yang melindungi mereka. Ini lingkaran setan ini, pemain yang melindungi, terus uang yang mereka jarah, ya itu semua itu ada korelasinya. Ya, ujung-ujungnya meletus konflik. Yang disalahin tentara lagi, yang disalahin polisi lagi, yang disalahin negara lagi. Ya, itu. Kerangka munculnya otonomi khusus di tahun 2001 itu adalah bagian dari mencari resolusi menyelesaikan ketidakpuasan, ketidakadilan, ketimpangan antara kebijakan di pemerintah pusat yang dianggap tidak mampu mensejahterakan rakyat Papua saat itu. Nah, benar bahwa otonomi khusus ini seharusnya tidak dilihat secara parsial. Kalau pemerintah pusat kadang melihat ada keberhasilan itu adalah dari angka seberapa besar dana yang sudah dikucurkan. Itu dijadikan indikator keberhasilan. Menurut saya itu tidak tepat karena kalau indikator ini yang digunakan artinya ini pragmatis dan tidak menyentuh substansi dari apa yang dicita-citakan atau apa yang ingin dicapai oleh adanya otonomi khusus, yaitu yang tadi sudah disebutkan berkali-kali, ada perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur. Nah, apakah otonomi khusus ini perlu dilanjutkan atau tidak? Sebenarnya dari sejak lahirnya undang-undang ini bahwa otonomi khusus ini regulasinya diatur tidak ada batas waktunya. Jadi selama implementasi dari kebijakan implementasinya di lapangan dapat dirasakan oleh rakyat di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perbaikan ekonomi, tentu ini layak untuk dilanjutkan. Tapi kita lihat angka-angkanya ya. Jadi di tahun 2002 kalau kita lihat indeks pembangunan manusia di
2019 indeks pembangunan manusia itu di Papua 60,84, Papua Barat 64,70. Lagi-lagi masih di bawah indeks pembangunan manusia di secara nasional yang angkanya 71,92. Lalu kalau bicara soal angka berapa besar dana yang sudah dikucurkan, secara total sejak tahun 2002 sampai 2020 ini sudah 126,99 triliun, sebuah angka yang fantastis dan sangat besar. Di tahun 2020 sendiri 13,05 triliun. Nah, seperti yang Bang Boni tadi bilang, kenapa rakyat tidak melihat kucuran ini sampai ke mereka? Kenapa ada apa istilah tadi komprador, ada raja-raja kecil di daerah yang menikmati kue yang seolah-olah itu mewakili pemerintah. Nah, saya pikir di pelaksanaan Oke.